Itu kan baru ya. Betul, Mbak. Biasanya baru melahirkan 2 fase. Maka saya yang harus beradaptasi. Seperti copot, aduh, langsung istighfar saya. Karena setelah itu saya langsung scroll, hah, ini seperti ini ya, media sosialnya aja begini, aduh, bagaimana saya nanti? Yang penting adalah kita itu melebur ya, dari aku kamu menjadi kita. Wah. Ya kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian, teman-teman semantul SMA Negeri 2 Lembang. Hari ini kita bisa ngonten lagi nih, ngonten lagi. Setelah kemarin kita sudah pertama kali perdana disahkan terkait dengan podcast SMA Negeri 2 Lembang. Hari ini, ya, konten yang selanjutnya. Karena kemarin Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lembang yang sebelumnya, Ibu Lina SPDMT, sudah berpindah tugas. Oke. Maka kali ini kita akan mewawancarai terlebih dahulu Ibu Kepala yang ditugaskan di SMA Negeri 2 Lembang ya. Bagi teman-teman sekalian yang belum lihat bagaimana sih Ibu Kepala SMA Negeri 2 Lembang yang baru? Dari mana, kemudian bagaimana bisa sampai di SMA ini, ditugaskan di SMA ini, bagaimana kesan-pesannya di awal datang ke sini. Nah, kita akan bahas nanti di podcast hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu. Kemudian kalau ada yang berkenan, silahkan di komen saja. Oke, seperti itu. Oke, kita mulai saja mungkin ya. Selamat sore berarti ya. Selamat sore, Bu. Sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, mungkin kalau kita yang di SMA Negeri 2 Lembang sudah tahu nama Ibu ya. Kalau nggak tahu kan tidak. Boleh Ibu diperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin nama lengkap, lahir, serta domisili sekarang mungkin seperti apa. Oke. Nama saya Ernawati. Kemudian saya lahir di Sukabumi, lahir dan besar tentu saja di Sukabumi. Tanggal 18 Juli. 18 Juli. Betul, 1970. 70 berarti ya, sekarang hampir 52 mau 53. Sudah tua ternyata saya. Kebayang, berarti saya seumuran dengan anak Ibu. Iya, mungkin. Oke. Ibu lahir dan besar di Sukabumi ya, Bu ya? Iya. Oke. Ibu boleh diceritakan nggak, Bu, pengalaman awal Ibu, perjalanan masa kecil mungkin hingga sampai sekarang Ibu menjadi seorang guru sebelum menjadi kepala sekolah ya, Bu ya? Itu seperti apa, Bu? Sebetulnya tidak banyak juga ya yang mesti diceritakan begitu. Saya memang lahir dan besar di Sukabumi, tapi usia SD kelas 4 sampai dengan SMP itu saya di Lampung Selatan. Ya, karena kebetulan bapak saya tentara, jadi pindah tugas. Ya, kemudian SMA-nya di Sukabumi, kemudian kuliahnya di Bandung di IKIP, Bu, dulu? Enggak, dulu di STKIP Siliwangi kalau saya. Karena saya anak tentara, jadi bapak saya sudah masuknya ke sini. Ya, jadi sudah harus ya ada tentara. Ada Siliwanginya begitu. Kalau di Bandung terkenal aja kan Siliwangi, akhirnya kuliah di sana. Iya, betul. Kalau begitu, Bu, ini bukan pengalaman pertama ya Ibu berarti ke Bandung ya, Bu ya? Oh, bukan. Sudah kesekian banyak kalinya mungkin ke Bandung. Ya, karena saya lahir saya di Sukabumi, tapi 1 minggu setelah saya lahir saya di Bandung, itu di Jalan Sri Gading. Sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Betul, di SD Patra Komala dulu saya. Patra Komala. Wah, itu sebelah mana, Bu? Mohon maaf ini, Bu, saya karena kurang banyak main ke Bandung. Iya, kayak orang Lembang ya, Bu. Cuma jarang ke Bandung. Di sekitar Jalan Aceh itu. Jalan Aceh. Betul. Jadi Ibu sempat selama dari istilahnya mah sampai kelas 3 SD itu ada di Bandung di sana. Di Jalan Aceh. Betul. Kemudian pindah kelas 4 pindah ke Sukabumi atau seperti apa? Saya langsung ke Lampung. Iya. Nah, di Lampung sampai dengan SMP. Dari SMP barulah pindah kembali ke Sukabumi. Tapi asli orang tua dan yang lainnya orang Sukabumi, Bu? Iya. Tidak ada turunan campuran, Ibu, misalkan saya punya darah Medan misalkan, atau darah Lampung gitu? Nggak ada. Jadi memang asli orang Sukabumi. Asli Sukabumi. Biasa nyari Sunda berarti nyebutnya? Biasa. Oh, alhamdulillah. Sebelumnya. Alhamdulillah, Bu. Berarti Ibu sudah berpengalaman dengan kondisi yang multikultur ya, Bu ya? Pertama mungkin pernah ke Lampung. Itu ada perbedaan nggak, Bu? Lampung, Bandung dengan Sukabumi? Oh, ada pastinya ya. Paling kentara itu dari mana, Bu? Dari karakter. Gimana, Bu? Iya. Kalau namanya juga di Pulau Sumatera ya. Ya, kita juga di sana berarti agak sedikit keras. Bukan keras lebih kepada
berantem atau Oh, apa punya enggak ya. sih. Jadi sikapnya lebih keras, kita juga harus lebih tegas begitu. Oh, jadi cara Iya, ngomong mungkin lebih betul. suaranya lebih tinggi ya, Bu ya. Mhm, Oh, mhm. pindah ke Sukabumi mungkin agak mendayu-dayu atau seperti apa? Ya, kalau ke Sukabumi, kalau yang mendayu-dayu itu di kabupaten, Oh iya, di betul. daerah Jampang ke Jarang sana. ke sana gitu. Iya, kalau di Oh, kotanya enggak, enggak biasa aja. biasa saja seperti di Bandung sama saja Iya, gitu. tapi ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang berbeda. Kalau di Bandung kan tidak ada engkin ya. Kalau di Sukabumi ada Oh, mungkin itu apa, Bu? engke gitu. Oh, oh, mungkin itu engke. Jadi Iya, bade tuang heula engkin we. Oh, itu teh engke, Bu. mohon gitu. Oh, seperti Iya. itu. Oh, memang variatif itu Iya, iya. Bandung. Oke, Bu. Ibu tadi kan lahir di kemudian banyak di Lampung, kemudian di Sukabumi. Itu perjalanan Ibu istilahnya mah dari kecil hingga sampai dewasa. Pertama, Bu, ini mah mungkin kemarin juga ditanyakan kepada kepala sekolah yang sebelumnya. Apa sih yang menyebabkan atau alasan apa Ibu pengen sekarang jadi kepala sekolah, itu dasarnya dari motivasinya dari mana? Motivasinya ya. Sebetulnya ini seperti sesuatu yang tidak disengaja. Karena di tahun 2020 itu kepala sekolah tempat sekolah saya asal itu pensiun. Kepala sekolahnya? Ya, karena memang itu asalnya juga dari sekolah yang sama gitu. Jadi diangkat kepala sekolah di situ. Itu kemudian ketika beliau sudah pensiun ada PLT. Jadi diganti terus ya. PLT itu kami sampai ganti 3-4 PLT begitu. Dalam kurun waktu berapa tahun, Bu? 6 bulan. Hah? Diganti berapa PLT? Ya. Waduh. Karena baru sebentar sudah jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah. Ya, pindah lagi gitu. Nah, akhirnya saya didorong sama kepala sekolah namanya Pak Haji Marpudin. Udah, Bu Erna dari sekolah kita tidak ada nih yang mau jadi kepala sekolah. Udah, Bu Erna daftar aja. Nggak mau apa? Takut. Saya gitu. Apa yang Ibu takutkan dulu, Bu? Karena saya melihat kepala sekolah saya yang dulu itu sepertinya bebannya terlalu tinggi gitu. Kelihatan dari raut mukanya. Iya. Nah, akhirnya enggak takut. Udah, pokoknya saya daftarkan ya, Bu. Ayo udah, saya diam saja pada saat itu. Karena memang berpikirnya pada saat itu saya berpikir bahwa oh ya, tidak ada perwakilan ya, sayang banget sekolah besar tidak ada yang mau menjadi kepala sekolah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar. Padahal ternyata ada 3 teman saya juga, bapak-bapak gitu ya, laki-laki yang ikut. Sama ikutan mendaftar juga. Sama ikutan, dikira saya tidak ada gitu. Aduh, kalau saya tahu ada 3 orang saya nggak akan ikut gitu kan. Tapi karena untuk nama baik sekolah, oke lah saya ikut. Gitu ya, ikut dulu. Akhirnya mengalir begitu saja. Jadi persyaratan dipenuhi. Iya, persyaratan dipenuhan testing saya testing. ikuti gitu. Jadi tahapan-tahapan selama 1 tahun tahapan itu diikuti. Oh, Ibu jarak untuk menjadi sekarang kepala sekolah itu 1 tahun, Bu, dari awal pendaftaran? Enggak, dari pendaftaran sampai kepada lulus itu 1 tahun. 1 tahun. Kemudian saya menunggu untuk dilantik menjadi kepala sekolah itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Betul. Berarti kurun waktu Ibu mulai mendaftarkan itu sekitar tahun 2020. November, ya. November. Itu mulai awal Ibu mendaftar hingga akhirnya mungkin pada sekarang Januari 2023 Ibu dilantik sebagai kepala sekolah. Iya. Punya pengalaman menarik nggak, Bu, selama Ibu dilantik atau selama Ibu pendidikan menjadi kepala sekolah itu seperti apa, Bu? Yang jelas berat diklatnya. Paling berat ngapain, Bu? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan daring dari pagi sampai jam 5 sore. Oh, karena pada saat itu lagi Pandemi, pandemi ya. Oh, itu Jadi daring hampir masih tiap hari. Setiap hari. Sampai hari Jumat, ya. Oh, berarti mungkin ketika pada saat itu Ibu masih ngajar ya? Masih, Oh ya, masih. mata pelajaran apa Ibu ngajar? Bahasa Indonesia. Walau bahasa Indonesia. Saya takut salah ini penyebutan. Ibu mengajar ketika ngajar pada saat itu apakah di infal atau seperti apa, Bu? Enggak, saya tetap ngajar. Tetap. Wah, ya, karena ketika daring kita bisa bergantian, bisa izin untuk mengajar. Untuk ngajar dulu. Betul. Masih diizinkan itu, Bu? Masih alhamdulillah. diizinkan. Jadi Ibu diselang mengikuti Zoom untuk kepala sekolah, CKS, Ibu sambil ngajar juga. Iya. Berat, Bu? Ya, luar biasa. Selama 3 bulan terberat. Selama 3 bulan paling terberat itu ya, Bu? Iya. Selepas baru 3 bulan itu barulah mungkin ya itu administrasi seperti biasa mungkin, Bu. Betul. Oke, Bu. Pertama kali, Bu, saya pengen tahu deh. Ketika Ibu diputuskan untuk berada di SMA Negeri 2 Lembang, yang Ibu rasakan kayak gimana sih, Bu? Pertama saya insecure, terus terang. Maklum. Kenapa, Bu? Anak kampung. Gitu ya. Kita juga di sini kampung, Bu. Baru sekarang kita jadi kota. Ya, karena yang begitu saya dilantik, dikatakan SMA Negeri 2 Lembang, langsung apa sih? Jantung itu seperti copot. Aduh, langsung istighfar saya. Karena setelah itu
Saya langsung scroll, hah ini seperti ini ya, media sosialnya aja begini, aduh bagaimana saya nanti. Waduh, terima kasih Ibu. Luar biasa, luar biasa. Jadi ketika Ibu pertama kali mulai ada rasa insecure karena mungkin berbeda mungkin ya, ya dengan SMA yang sebelumnya. Kalau begitu Ibu, kira-kira Bu, menurut Ibu dari sepanjang Ibu melihat saja, Ibu komentar awal ketika melihat SMA 2 Lembang itu seperti apa Bu? Kalau pertama melihat gitu, Ya. oh ini sekolah yang hebat itu. Oh jangan gitu Bu. Oh tidak, kita harus optimis dengan Oh kata iya betul ya. Doa itu doa. Oh doa kan? betul. Alhamdulillah. Oh ini sekolah hebat, sih bilang gitu kan. Ketika itu aku ngobrol sama kepala sekolah Ibu Lina yang waktu itu, semakin saya oh iya ternyata saya banyak belajar nanti saya di sini gitu ya. Kemudian yang membuat saya mulai optimis karena di sini gurunya muda-muda. Ya kan? Jadi yang paling tua saya di sini. Aduh. Nah ini Bu, permasalahannya dengan guru-guru yang muda ini kan memang karena kita mungkin baru ya Bu ya. Iya, mungkin ada yang baru mengajar, mungkin ada yang pindah pengajar dari yang mana. Ibu punya strategi khusus nggak Bu untuk membina kita itu seperti apa Bu? Menurut Ibu pribadi sih sebenarnya. Ada 3 kata sih. Gimana Bu? Yang pertama adaptasi. Adaptasi. Yang kedua kreativitas. Yang ketiga adab dan ilmu. Adab dan ilmu. Wah, luar biasa. Boleh diperinci nggak Bu? Gimana maksudnya? Soalnya kan jujur ya saya pribadi memang saya baru bekerja itu hampir 3. Mungkin Ibu sudah bekerja berpuluh tahun gitu ya. Tapi saya jujur baru 3 tahun Bu ada di dunia pendidikan. Nah, gimana nih strategi Ibu untuk menghadapi orang-orang seperti saya gitu yang baru 3 tahun, baru 2 tahun mungkin dia ada di SMA ini gitu. Kalau saya kan sudah di 3 fase kehidupan. 3 fase betul. Ya, masa kecil, masa remaja, ya, dan sekarang masa tua. Masa tua. Ada masa dewasa dulu. Ya, masa dewasa ya. Nah, kalau misal seperti Bapak, itu kan baru ya. Betul. Istilahnya baru melahirkan 2 fase, maka saya yang harus beradaptasi. Iya. Kenapa Bu? Ya karena saya harus beradaptasi dengan lingkungan di mana saya tinggal. Kan peribahasa juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, betul sekali. Iya. Setelah itu Bu, berarti tadi adaptasi dulu pertama ya Bu. Kemudian yang kedua tadi kreativitas. Apa yang pengen Ibu kembangkan di sini Bu? Saya di sini ingin mengembangkan satu, karena kemarin saya mendengar dari Ibu Lina itu bahwa UTBK di sini masih belum banyak yang jebol perguruan tinggi. Betul Bu. Saya sangat ingin sekali. Ya minimal meskipun tidak naiknya tidak melonjak atau tidak meroket begitu ya, tapi tetap ada perbaikan ke arah sana. Ibu punya strategi khusus Bu dari situ? Ya, sebetulnya strategi dengan FGD ini luar biasa. Luar biasa. Bagi saya, dan di sekolah saya yang lama tidak ada. Tidak ada. Kami hanya melakukan pemantapan saja. Pemantapan saja. Iya. Kalau di sekolah Ibu yang lama, berarti kan otomatis karena itu sekolah sudah senior ya Bu ya. Pasti banyak dong yang lulus UTBK, betul? Paling banyak. Iya. Berapa Bu dari total berapa siswa yang lulus berapa? Dirata-ratakan saja. Dirata-ratakan itu di 60%. Nah. 60% Bu. Waduh, kita ketinggalan jauh berarti. Alhamdulillah berarti kita bisa dapat ilmu lah mungkin dari Ibu ya, strategi-strategi yang dilakukan. Mudah-mudahan kita nanti bisa melebur ya. Bisa gitu. bekerja sama, bisa berkontribusi yang kerja cerdas dan ikhlas lah nanti kita di sini. Insya Allah. Soalnya memang betul di kita untuk tingkat perguruan tinggi negeri itu masih memang kurang Bu. Karena mungkin kultur kita di sini di Lembang, Ibu mungkin bisa nanti mainlah ke beberapa daerah di Lembang Bu. Itu banyak. Ya sebenarnya miris juga ya Bu ya. Tingkat pendidikan kita tuh agak masih rendah gitu. Bahkan sampai rendahnya kita buka smarter. Mungkin Ibu sudah tahu ya. Kita mungkin buka smarter itu alasannya bukan kita pengen gaya-gayaan Bu. Tapi memang di sekolah sekitar kita itu luar biasa. Ada yang beres SD langsung dinikahkan, ada yang beres SMP. Kan miris ya Bu ya. Dari itu mungkin ya di sekolah kita tingkat untuk mau melanjutkannya juga sedikit gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan sih dengan adanya Ibu gitu di sini ada motivasi lebih lah bagi anak-anak di sini, karena bagi saya pribadi ya Bu ya, memang karena baru mungkin susah itu memotivasi anak-anak itu luar biasa susahnya. Dengan cara ABCD mungkin Ibu karena lebih senior, lebih memahami terkait dengan memotivasi, apalagi mungkin pengalaman hidupnya lebih banyak gitu, bisa istilahnya mah berbagilah dengan kita seperti itu. Kita sama-sama saja ya. Sama-sama betul insyaallah. Oke Bu, next selanjutnya Bu. Ibu sudah ke Lembang baru pertama atau? Oh enggak juga.
Tapi kalau ke daerah ke sini lah istilahnya Ya, ya. ke sini Baru. baru gitu. Ke Lembang Ibu pertama kali kemana, Bu? Kalau saya ke Lembang dulu kalau lagi jadi mahasiswa itu sering dari Dago Pakar ke Jayagiri ya, jalan kaki ya. Hah? Itu badan saya masih kecil. Jangan melihat badan saya yang sekarang. Iya. Oh, Ibu Iya. kuat dulu, Bu. Zaman kuliah, Bu. Iya, zaman kuliah itu sering. Waduh. Setiap hari Sabtu Minggu lah kami jalan itu. Oh, sering dari Dago Pakar sampai Jayagiri. Iya. Hiking biasa, Bu. Iya. Itu pertama kali Ibu ke Lembang. Berarti Ibu sebenarnya nggak asing dong dengan cuaca di sini seperti apa, Bu? Ya, asing nggak asing sih. Asing ya. Ada perbedaan nggak, Bu, Sukabumi dengan di sini? Perbedaannya saya lahir dan besar di Sukabumi, di Lembang saya bekerja. Oh, jadi bedanya di situ ya. Iya. Lahir besar di Sukabumi, kalau di Lembang saya bekerja sebagai Iya. pengusaha. Oke. Bu, pertama kali mungkin karena kemarin Ibu sudah bolak-balik ya, Lembang, Sukabumi, Lembang, Iya, Sukabumi. iya. Pertama kali hal yang menarik di Lembang apa, Bu? 1 pariwisata, 2 dingin. 1 pariwisata, 2 dingin. Yang pertama kali Ibu udah pernah ke beberapa pariwisata di Lembang, Bu, sebelumnya? Sebetulnya lebih ke Subang kali ya, kayak ke Subang, Ciater ke sana Ciater. gitu. Oh, yang di Lembangnya sendiri belum gitu. Yang di Lembangnya sendiri paling baru Maribaya saja. Maribaya saja. Menurut Ibu, sektor pariwisata di kita itu berpotensi atau sebenarnya hanya bisa dibuat aja gitu, Bu? Gimana, Bu? Sebetulnya ya kayaknya sih bukan apa ya, itu kultur kita kali Kultur ya. kita Kultur mungkin ya. masyarakat kita ya. Ketika tempat wisata satu dibuka, semua berbondong-bondong ke sana. Itu paling bertahan 2 bulan, 2 bulan setengah. Betul. Setelah itu Dah aja. biasa saja Biasa saja gitu ya. Mungkin dari situ ya, Bu ya. Makanan-makanan di Lembang sudah nyoba, Bu? Atau ada yang berbeda? Biasanya beda daerah suka ada beda khas gitu makanannya tuh. Iya, kalau saya sih sukanya tahu susu Lembang saja. Apa yang membedakan dengan tahu biasa, Bu? Lebih lembut, lebih enak, lebih enak jelas gitu ya. Lebih lembut saja teksturnya gitu, Teksturnya berbeda ya. berbeda. Jadi begitu digoreng, dimakan begitu saja juga sudah. Oh, lumayan, alhamdulillah. Tahu susu, Mang. Di Lembang. Oke, Bu, itu mungkin kesan pertama Iya, Ibu di Lembang, iya. Bu. Setelah Ibu lama, mungkin punya rencana kan pasti tinggal di sini ya, Bu ya. Sebenarnya sih apa yang paling Ibu takutkan untuk tinggal di Lembang, Bu? Bukan dengan sekolahnya ya, tapi Iya. tinggal di Lembangnya. Apa yang paling Ibu takutkan? Saya belum beradaptasi secara ini ya. Tapi melihat secara sepintas sih karena daerah wisata ya. Iya. Ya jadi saya agak kemarin saja cari rumah kontrakan Iya. itu, yang saya lihat adalah bagaimana lingkungan sekitarnya. Karena saya orangnya tidak suka, puntennya tidak suka bertetangga, bukan karena saya sombong, bukan, karena lelah saja. Karena saya lebih suka di sekolah, pulang ke rumah ya saya istirahat gitu. Benar-benar Tidak, istirahat ya, Bu ya? benar-benar istirahat. Jadi tidak mungkin ada. cari lingkungan memang kondusif untuk hal Betul, itu. betul. Berarti yang paling cocok mungkin Ibu di daerah perumahan mungkin ya, Bu ya, atau di daerah yang memang banyak orang pendatangnya mungkin seperti itu. Tapi kalau di perumahan banget juga enggak sih. Iya, Karena di perumahan banget juga terlalu cuek terlalu gitu. cuek ya. Takut juga ya, Bang. Takut juga gitu, kalau ada apa-apa minta tolong ke tetangga susah. Iya, betul. Oh, itu mungkin di Lembang Ibu punya prefer ke daerah-daerah yang memang sesuai dengan kultur yang Ibu. Iya. Di Sukabumi pun sama, Bu, atau seperti Sama. apa? Sama. Saya di Sukabumi tinggal di kaki gunung. Dingin dong, Bu. Dingin. Berarti Ibu sebenarnya nggak asing dong dengan dingin di sini. Iya, tapi berbeda dinginnya di sini. Kalau di sana kan mungkin sudah terbiasa ya, sehingga saya terus terang saya pakai baju ini Ya. itu di sini nyaman. Kalau di Sukabumi saya nggak nyaman karena menurut saya tidak enak saja. Walaupun dingin, Iya. di rumah saya walaupun dingin. Berarti lebih dingin di sini gitu ya. Iya, iya. Waduh, luar biasa. Ibu sempat sakit sebelumnya, Bu? Kesini nggak, Bu? Enggak, belum Belum sih. sakitnya. Jangan, Bu. Allah, doain Jangan dulu ya, sehat. Pak. Soal sehat selalu. Soalnya memang beberapa orang yang mungkin pertama kali ke sini kultur shock, bukan kultur shock ya, dengan cuaca mungkin. Jadinya kebanyakannya itu sakit karena demam atau seperti apa. Tapi Ibu enggak ya, Bu? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan secepat beradaptasi dengan udaranya Dan juga. amin ya, Bu. Nah, ini udara di kita tuh dingin, apalagi pagi-pagi. Ibu boleh jalan-jalan dari sini, banyak lah daerah-daerah yang memang enak untuk jalan-jalan gitu. Jadi sementara istilahnya mengontrak dulu ya, Bu ya, Iya, selama iya. bertugas di SMA Negeri Iya. 2 Lembang gitu. Mhm. Ibu ada sedikit pesan khusus gak, Bu, untuk guru-guru, untuk siswa-siswa di sini, untuk keluarga SMA Negeri 2 Lembang, sambil Ibu nanti berjalan untuk sebagai pimpinan kita lah nanti di SMA Negeri 2 Lembang. Yang penting adalah kita itu
melebur ya, dari aku kamu menjadi kita. Wah, Ya kan? luar biasa. Iya Saya kan? suka ini, dari aku kamu menjadi kita. Iya. Siap, Bu. Kemudian apa lagi, Bu? Kemudian juga saya ingin kita menjadi sebuah keluarga yang Iya. harmonis ya. Betul. Jadi jangan apa ya, pokoknya yang namanya keluarga gitu ya. Di dalam saja kita kalau mau Jadi apapun yang bergejolak. terjadi ya, mendingan di dalam Iya. saja. Keluar pintu pun sebaiknya jangan. Gitu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi. tuang we didinya. Gitu. Oke, Bu. Terakhir mungkin, Bu, dari saya, karena kita punya jargon, Bu. Betul. Ya jargon sekolah sih sebenarnya, Iya, bukan jargon podcast gitu ya, Bu ya. Mhm. Ibu boleh pimpin kita untuk bilang SMA Negeri 2 Lembang, nanti kita bareng-bareng bilang future is brighter. Mungkin. Gak apa-apa, Bu? Gak apa-apa Boleh, ya. kita coba dulu ya, Bu ya. Iya. Oke. Ibu boleh bilang SMA Negeri 2 Lembang, nanti saya dan Ibu bareng-bareng future is brighter. Iya. Siap? Iya. Oke, lihat ke kamera saja, Bu. Oke. 1, 2, 3. SMA 2 Lembang. SMA Negeri 2 Lembang. Gak apa-apa, tenang, Bu. Oke. 1, 2, 3. SMA Negeri 2 Lembang. Future is brighter. brighter. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir di podcast kita. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita tayangnya lebih cepat daripada yang seharusnya. Hatur nuhun sekali lagi, Ibu. Sami-sami, Mudah-mudahan sami-sami. betah di Lembang. Amin, Kalau amin. ada yang perlu kita perbaiki, kalau ada yang perlu kita sama-sama kerjakan, jangan sungkan, Ibu, Siap. untuk bilang. Kalau Ibu merasa nggak enak, boleh perintah saya, Bu. Terima kasih, hatur nuhun Iya, sekali lagi, Ibu. sami-sami, Mudah-mudahan Bunda. sehat selalu. Amin, amin. Hatur nuhun.